Oh yes, di segmen review TV Kotak hari ini, kita bakalan nge-review satu film yang masih tayang nih di bioskop. Film yang masih jadi bagian juga dari MCU atau Marvel Cinematic Universe, cuma karena yang rilisnya bukan Marvel Studios tapi sama Sony, jadinya disebutnya itu Sony Spider-Man Universe. Film yang berjudul Madam Web, yang sekaligus jadi film keempat dari proyek SSU yang dirilis sama Sony ini, udah tayang dari sejak 14 Februari 2024 kemarin. Film ini produksi dengan budget 80 juta dolar Amerika, yang per hari ini udah ngasilin keuntungan sebesar 55 juta dolar di penayangannya di seluruh dunia. Apakah bakalan untung atau enggak? I think we just have to wait and see. Oke, film yang nyeritain tentang Cassandra Webb atau Cassie sebagai tokoh utamanya ini mengisahkan tentang dirinya yang seorang petugas paramedik di kota New York. Satu hari waktu lagi bertugas, dia ngalamin kecelakaan karena jatuh ke dalam sungai dan hampir mati. Waktu dalam keadaan tidak sadarkan diri, dia mengalami semua kejadian yang misterius yang pada akhirnya ngebuat Cassie ini jadi bisa ngelihat masa depan. Usut punya usut, ternyata Cassie ini adalah anak dari Constance Webb, seorang peneliti yang pernah diselamatin oleh sebuah suku ancient di Peru karena hampir mati dihanati oleh temannya sendiri yang bernama Ezekiel Sims. Sempat diselamatin pakai laba-laba yang punya kemampuan bisa nyembuhin segala macam penyakit, tapi keburu nggak tertolong sesaat setelah ngelahirin Cassie. Punya kemampuan yang nggak biasa, Cassie ini diincar sama Ezekiel yang ternyata juga punya kemampuan yang sama. Ezekiel sering banget dapat mimpi kalau dia bakalan mati di tangan 3 wanita misterius dengan kekuatan yang luar biasa. Itulah kenapa Ezekiel ini ngeburu sosok 3 wanita itu supaya mimpinya itu nggak jadi kenyataan. Tapi ternyata, Cassie juga punya visi yang sama dan berniat ngelindungin 3 wanita itu. Cara garis besar, kalau dibandingin sama film-film Project SSU yang lain, film ini agak kurang greget aja gitu kalau menurut kita. Mungkin karena pemeran utamanya itu Dakota Johnson kali ya, yang notabene karakter Anastasia dari 50 Shades yang kalem, suaranya pelan, feminin itu udah nempel banget di si Dakota ini. Jadinya sekarang ngeliat dia di film action gini tuh agak kurang dapet aja feel-nya. Tapi ya it's okay, toh lagi pula ini baru film pertama, nggak ada salahnya kita kasih kesempatan buat explore. Meskipun nggak aneh sih kalau respon publik itu nggak sebagus yang diharapkan, karena emang hasilnya ya segitu aja. Malahan banyak yang bilang kalau film ini tuh gagal dan malu-maluin, plus disebut-sebut sebagai film yang diangkat dari komik terburuk yang pernah dibuat. Tapi menurut kita agak lumayan lah kalau cuma buat ditonton sekali doang, ya nggak zong-zong banget. Film ini sebenarnya punya potensi kalau seandainya skrip dan ceritanya itu dikemas lebih apik aja gitu. Karena kalau kita harus bandingin sama film-film SSU yang lain kayak Morbius atau Venom, TV Kotak masih lebih suka 2 film itu. Atau kalau misalkan harus dibandingin sama film yang sama-sama cewek tokoh utamanya, TV Kotak masih tetap lebih memilih Captain Marvel sih. Filmnya rencananya bakalan dibikin beberapa film lanjutannya ini, tapi karena respon yang negatif dari film pertamanya ini, akhirnya terpaksa dibatalkan dan jadi nggak jelas nih masa depannya. So, dengan semua pertimbangan itu, TV Kotak ingin ngasih kesimpulan nilai akhir untuk film ini yaitu there you go, selesai sudah review kita buat hari ini. Kalau kalian ada yang mau disampaikan, kasih masukan buat kita, atau ada input kita mau review film apa, kalian tinggal komen aja di bawah ya. Akhir kata, terima kasih untuk semua perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Enjoy your day. We'll see you again on our next video. Bye-bye.